Inspirasi kita. Inspirasi kita. Saling selama kita mau gitu, Pak. Oke, kalau gitu. Dipersembahkan Gelora TV Pemalang. Halo guys, kembali lagi di Inspirasi kita. Hari ini kita akan main-main nih di kedai apik namanya. Kedainya apik gitu loh. Kalau bahasa Jawa tuh bagus gitu ya. Cekidot, kita langsung ke sana ya. Yuk. Pesennya dulu ya, Bu. Halo, selamat sore. Balik lagi sama Meta nih, tetap di Inspirasi kita. Kali ini kita datang di namanya kedai apik bareng sama ownernya nih, namanya Bu Indah ya Bu ya. Ibu Indah, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Itu yang harus kita usahakan terus ya Bu ya di masa pandemi yang kayak gini nih. Kita mau main sekaligus bincang-bincang, boleh ya Bu ya? Boleh, sangat boleh. Oke. Ibu, gimana dari pagi aktivitasnya apa aja hari ini? Aktivitasnya biasa di kedai saja, menunggu customer datang, dan menemani anak-anak. Oh, jadi tidur juga di sini ya Bu ya? Kadang di sini, kadang pulang ke rumah. Gitu. Iya. Jadi aktivitasnya dari pagi cuma jaga kedai apik sama ngurus anak-anak. Enggak sih, sebenarnya saya ngajar. Oh, ngajar juga. Oh, Ibu Indah sebagai owner juga ternyata ada satu sisi lain. Ibu guru ternyata ya. Ibu Indah ngajar di mana, Bu? Di SD 2 Taman. Kita langsung next ke perbincangan kita nih. Nanti bakal seru banget. Kita ngulik tentang apa aja sih rahasianya jadi owner di sini. Dan pertanyaan pertama kita mulai dari kapan sih, Bu, kedai usaha ini nih namanya kedai apik tuh berdiri gitu ya Bu ya. Dirintis dan berdiri itu dari kapan? Ya, sebenarnya untuk kedai apik sendiri itu dari mulai awal tahun 2021 Januari. Tapi sebelum ini saya usaha di bidang kuliner itu karena mengikuti pelatihan yang diadakan sama pemerintah. Pemerintah. Jadi tahu masak itu dari mengikuti pelatihan-pelatihan. Mau nanya nih, kepo dikit Bu gitu, untuk modal awal usaha ini tuh berapa sih gitu, biar teman-teman tuh tahu gitu loh. Kalau misalnya pengen buka kedai kecil-kecilan tapi tapi cantik, bisa untuk anak-anak muda gitu lah ya, sesuai dengan style mereka gitu, tuh berapa sih Bu butuh modalnya? Di luar dari aset ini ya, maksudnya dari bangunan ini sekitar 70 juta. 70 juta guys, jadi modal awal untuk membentuk sebuah kafe gitu ya, atau kedai gitu ya, dengan komposisi yang di dalamnya aja ya Bu ya, kalau misal bangunan mungkin nggak iket ya Bu ya, mungkin kayak bikin kayu dari meja dari kayu ini dan lain-lain, mungkin sekitar 70 juta. Oke, 70 juta guys. Jadi kalau kalian punya modal terus pingin buka bisnis kedai juga sama Bu Guru kayak gini nih, modal yang awalnya kurang lebih kalian siapin hanya sekitar 70 juta. Nabung. Jadi jangan suka boros ya Bu ya. Jadi ke depan itu kita memang harus pandai-pandai untuk membuka peluang usaha yang istilahnya bisa kita pakai di situasi manapun Bu. Karena kalau situasinya seperti ini gitu, kita nggak bisa ngarepin apapun nih gitu. Nggak usah yang kayak aku mau dapat uang dari pemerintah, ngarepin yang gitu-gitu, dapat bantuan gitu. Jadi harus pintar-pintar guys. Kalau misalnya punya rezeki gitu, harus ditabung, rajin-rajin menabung biar bisa jadi pengusaha kayak Bu Indah. Amin. Amin ya Bu ya. Bikin Ibu tuh tertarik atau misalnya ada hal lain yang mendorong Ibu arahnya pingin buka kedai gitu. Kedainya tuh yang istilahnya lebih ke kayak milenial ya gitu. Yang pertama itu membuka lapangan kerja. Karena banyak anak-anak ya, utamanya lulusan-lulusan yang sekarang banyak yang tidak bekerja. Memang untuk saat ini kedai
hanya bisa menampung beberapa anak saja. Berapa Bu kalau boleh tahu? Awalnya 6. Oh 6. Oke. Awalnya 6, setelah PPKM bukannya mengeluarkan tapi anak tersebut keluar sendiri. Sekarang gitu. tinggal 4. Tinggal 4. Ibu guru yang benar-benar memikirkan anak muridnya juga nih. Karena memang posisinya gini Bu, banyak anak-anak yang lulus SMA khususnya yang dia belum punya skill, terkadang masih bingung juga Bu gitu. Dia mau bekerja di mana gitu, bekerja sebagai apa gitu. Pada kenyataannya seperti itu gitu. Jadi ibu ini membuka kedai, alasannya salah satunya yang mendorong itu pingin banget nih gitu, buka peluang usaha untuk anak-anak yang belum bekerja gitu. Motivasi lain apa Bu? Yang motivasi lain ini tuh sebagai wadah ya, komunitas. Kebetulan ini juga sebagai kayak posko ya, poskonya, posko KPK untuk komunitas Pemalang yang tadi ya Bu ya, komunitas peduli kali Pemalang. Oh, ya. oke. Dan yang tidak KPK hanya itu ya Bu ya. Oh, jadi poskonya juga di sini. Oke. Dan tidak hanya itu saja, jadi kedai ini itu untuk pertemuan komunitas-komunitas lain. Misalnya komunitas mancing, komunitas sepeda, terus komunitas Karang Taruna, dan kita memfasilitasi untuk mereka, misalnya Karang Taruna mau ada pertemuan, ya bisa dilaksanakan di sini. Dan gitu. semisalnya tidak ada dana nih, ya bisa juga, pokoknya silahkan tempati ini. Oh gitu, hebat banget loh. Jadi di sini bukan cuma membuka kedai dengan konsep yang didapat duit gitu, uang gitu, tapi sosialnya dapat. Malang itu namanya Apik itu kan bagus ya. Kenapa sih namanya bisa dapat nama kedai Apik itu, kenapa, dari mana gitu? Sebenarnya ini ada cerita panjang nih Mbak. Tapi bisa boleh di-skip aja sedikit gitu ya Bu ya. Kedai Apik ini kita sayembarakan. Sebenarnya ini nama bukan dari saya, suami atau keluarga, tapi kita sayembarakan. Siapa yang bisa waktu awal mau membuka usaha ini, kita sayembarakan di Facebook ya, dan di sosial media lainnya untuk yang bisa memberikan nama untuk usaha kami gitu. Oh, jadi nama ini tuh sekaligus untuk promosi. Lihat dulu nih gitu kan, antusias orang lain gitu atas apa yang mau kita buka tuh gimana gitu ya Bu ya. Karena kedai Apik itu ya bagus artinya ya Bu ya. Dan itu singkatan Mbak. Oh singkatan? Iya, Apik itu aspirasi pinggir kali. Oh, aspirasi pinggir kali. Di kedai Apik tuh menunya apa aja Bu yang spesialisnya di sini? Spesialnya yang banyak orang. Iya, yang jadi menu favorit gitu ya Bu ya. Untuk favoritnya ayam kremes karena harganya terjangkau dan memang makanan merakyat ya. Oh gitu, jadi dari ayam terus dibikin kayak ada kremesannya gitu ya Bu ya. Tapi beda kalau di sini. Oh beda racikan guys, jangan kamu sama-samain deh gitu, mendingan cobain aja gitu. Terus ada apa lagi nih Bu yang teman-teman nih belum pernah ada makanan yang menu yang lain di kedai lain gitu, nggak ada nih gitu, punya aku aja yang punya gitu. Apa Bu? Ada kerotong pecak. Krotong, kalian tahu nggak ikan krotong? Jadi ikan krotong itu salah satu ikan sungai, kali gitu. Jadi kalian yang nggak punya sungai jangan coba-coba bilang kalian mau makan ikan krotong karena itu kayaknya atau Indonesianya itu ikan gabus gitu. Oh gabus gitu. Tapi memang benar-benar pure ikan sungai ya Bu ya? Iya, betul. Oh itu ada ikan krotong dibikin pecak. Dibikin pecak sama dibikin kuah kuning. Kuah kuning, mantap. Jadi kalian harus cobain nih kalau misalnya pingin inspirasi di pinggir kali terus makannya sama ikan yang khasnya kali juga. Iya. Nah itu dia memang luar biasa. Jadi ada beberapa menu kecil juga ya Bu ya untuk cemilan. Kalau misalnya ikan krotongnya di harga berapa Bu? Kalau ikan krotong itu 25.000 satu porsi. Satu porsi udah sama sambal ya Bu ya? Udah sama sambal, sama sayur, sama nasi. Sayurnya pakai sayur asem gitu ya Bu ya? Kalau pecakan pakai sayur asem. Wow, ya ampun jadi ngiler banget nih loh. 25.000 ya Bu ya? Luar biasa, bisa untuk nabung guys. Jadi makanan yang merakyat, tapi makanan yang berkualitas juga ya Bu ya? Dan ikan krotong ini berkhasiat. Oh gitu. Biasanya kalau habis pasca operasi gitu, sesar iya benar-benar. Jadi biasanya kayak dicari untuk cepet menyembuhkan gitu ya, kayak pengeringan luka-luka gitu-gitu. Wah, jadi untuk kalian yang pingin makan habis jatuh atau habis operasi pasca penyembuhan, pingin makan yang seger-seger atau yang bergizi sekelas ikan gabus, di sini ada. Itu setiap hari ada Bu? Setiap hari ada. Setiap hari ada.
selain itu tuh kayak tadi aku juga lihat tuh ada menu kopi juga ya Bu ya. Betul, karena kita kan konsepnya kedai. Kalau kedai itu kan identik dengan kopi ya. Kopi ya, ini menarik juga sih karena aku juga pecinta kopi Bu. Iya. Dan kopinya ada menu apa lagi Bu? Untuk kopinya kita ambil dari, karena kita di Pemalang, kita mau mempromosikan Pemalang juga, kita pakai kopi produk Pulau Sari. Wah, itu aku suka loh Bu. Yang Robusta atau Arabica? Robusta ada, Arabica ada. Wah, jadi seneng banget guys. Jadi karena memang pecinta kopi, jadi aku tahu banget kalau misalnya Pemalang itu punya juga kopi yang khas Pemalang. Jadi dia adanya di Pulau Sari ya Bu ya. Kopinya tuh memang strong banget guys. Dan aku beberapa kali menemukan kopi-kopi yang lain tidak seenak itu Bu. Kita bangga juga Bu punya kopi sendiri gitu. Nanti aku mau coba ya Bu ya. Iya boleh. Jadi ada beberapa menu juga di kopi. Ada tadi aku sempat lihat ada kopi apa Bu? Coffee latte ya? Kopi latte, Kopi latte. Vietnam drip. Oh, Vietnam drip juga ada guys. Jadi nggak kalah loh sama kedai kopi yang lain juga. Ini dia Ya, aduh, kopinya. langsung dapat menu. Ini ayam Ya. kremes ya Mbak, dan Oke. ini kopi latte. Ini ada kopi latte yang khas dari kopi aslinya dari Pulau Sari. Ini ada apa Bu? Ini Vietnam drip ya. Wow, nanti kita coba semua. Ya, makanannya udah datang. Sambil kita tunggu adem dulu. Iya. Kita mau ngobrol lagi Bu, lanjut. Kalau misalnya Ibu nih di sini kan sebagai ibu guru juga. Siapa aja yang berperan untuk pengelolaan kedai Bu? Yang berperan di sini tentunya suami ya. Suami ya. Dan teman-teman komunitas juga yang mereka mendukung dengan adanya usaha ini. Terus anak-anak yang bekerja di sini. Oke. Jadi mereka hanya ruang lingkupnya masih pribadi banget ya. Ibu nih punya kedai kayak gini kan, tempat makan gitu. Ibu ada nggak sih rintangan dan hambatan yang ada nih untuk pengelolaannya di sini, atau untuk kayak dari Januari ya Bu ya? Januari, Februari, Maret, April, Mungkin hampir udah 6 bulan lebih ya, setengah tahun. Itu rintangannya apa aja sih Bu? Kita bagi-bagi. Rintangannya itu kita terkendala sama PPKM ya Mbak ya. Ya, mungkin karena semua ya, Bu, ya. awal buka itu walaupun ada pandemi kan kita masih bisa untuk usaha, orang-orang konsumen bisa makan di sini. Makan gitu. di tempat ya Bu Ya, ya? makan di tempat. Okay. Nah itu rintangannya memang itu. PPKM yang pemerintah itu mewajibkan untuk kalau makan dibawa Tidak boleh pulang. di tempat. Padahal biasanya untuk kayak kedai itu biasanya lebih Tempat fokus nongkrong. ke tempat yang kita Nongkrong, ngobrol iya, gitu, ngobrol sambil makan sambil ngopi gitu ya Bu ya. Iya, Mungkin betul. lebih akhirnya males dateng gitu, dan ada penurunan untuk pemasukan ya Bu ya. Sangat turun. Oh iya, oke, siap. Jadi cuma mungkin karena PPKM ini nanti next kalau misalnya memang udah benar-benar kita udah kembali lagi, mungkin bisa rame lagi ya Bu ya. Berdoa kita bisa istilahnya langsung nih kejar target gitu ya. Teman-teman dikasih tahu semuanya lewat jaringan, semuanya bisa makan di sini asalkan dengan protokol kesehatan yang sesuai gitu. Dan kami sangat ini Mbak, masalah kesehatan, protokol kesehatan kami terapkan juga di kedai ini, dan para anak-anak di sini juga sangat itu tadi menerapkan protokol kesehatan, wajib sih ya Bu ya, karena kita sediakan masker juga, barangkali tamu untuk ada masuknya mungkin ada cuci tangan Iya, ada juga cuci tangan. dan lain-lain gitu ya Bu. Mungkin karena ini juga tempatnya outdoor ya, jadi lebih enak, situasinya lebih kayak bisa jaga jarak, kita bisa interaksi yang nggak terlalu deket juga bisa gitu ya Bu ya. Jadi jangan khawatir guys gitu, walaupun di tengah-tengah kondisi efek corona pandemi yang seperti ini, kedai Apik punya Ibu Indah ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang aman gitu. Oke Bu, dikit nih agak sensi banget gitu. Aku nanya gitu. Kalau misalnya keuntungan bersih berapa sih Bu? Kalau misalnya satu harinya tuh untuk kedai Apik ini? Untuk awal kita buka dari Januari ke sebelum PPKM itu, untuk omset satu hari itu 2-3 juta Mbak. Bersih ya Bu Iya. ya? Wow. Omsetnya. Omset kotor berarti? Ya, omset kotor. Omset kotor 2-3 juta. Itu kalau untuk keuntungannya mungkin bisa hampir 50% ya Bu ya? Iya. 50% guys. Jadi karena Ibu ini biasa mengelola sendiri, jadi Ibu Indah tahu gitu pasar mangsa pada saat sebelum PPKM sampai sekarang. Sekarang kan gini Bu, misalnya nih di kedai lain kayak tadi Meta tanya nih,
banyak nih yang namanya mengusung konsep sama ayam kremes gitu, atau misalnya kopinya juga kopi latte, atau misalnya ayamnya ayam bakar gitu kan, dengan menu yang sama gitu. Gimana sih Ibu mengatasinya tuh, gimana supaya orang tuh yakin bahwa menu di kita tuh lain gitu, karena misalnya nama-namanya tetap sama gitu, tapi tetap lain punya kita gitu. Gimana ngatasinya Bu? Ya, kita tetap mempertahankan rasa Mbak, rasa jangan berubah, Gitu. itu satu. Terus yang kedua, harga juga bersaing gitu ya Bu ya. Oh, yang di lain bukannya mau menjatuhkan ke yang lain, Iya, tapi betul. sekalangan menengah ke bawah pun bisa menikmati juga, makan enak, makan bergizi tanpa harus takut bayar mahal gitu ya Bu ya. Jadi untuk kualitas rasa mungkin Ibu dari menggunakan bahan-bahannya juga guys, ini real loh. Ini mulai dari potongannya aja rapi banget, terus bersih, terus aku lihat juga penataannya bagus gitu kan. Terus dari sambelnya nih guys gitu, sambelnya tuh benar-benar kayak yang baru banget, bukan kayak sambel yang lama gitu. Itu juga menunjukkan bahwa kualitas dari kedai Apik itu bukan hanya mengusung konsep sehat, tapi juga harus berkualitas gitu. Kayaknya aku udah nggak sabar sih Bu untuk makan. Ibu rahasianya apa supaya Ibu tuh tetap punya semangat yang tinggi untuk tetap bertahan di situasi yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman di sini juga biar tahu, supaya yang mau jadi pengusaha tuh paham gitu loh. Kita sebagai pengusaha tuh terkadang suka ada titik-titik di mana kita drop gitu, drop say gitu. Ini teman-teman biar tahu gitu, biar berbagi juga caranya menjadi pengusaha yang memang harus berkuat, mentalnya harus kuat ya Bu ya. Tipsnya yang pertama harus sabar. Sabar, Iya, sabar. Terus sabar guys. Terus berdoa. Terus berdoa, Iya, bertawakal terus juga ya Bu iya, ya. Berdoa, dan memang harus minta sama yang Maha Kuasa. Jadi kesimpulannya guys, obrolan kita sama Bu Indah, Ibu yang benar-benar luar biasa ini gitu. Ibu guru sekaligus ibu pengusaha gitu. Ibu pengusaha sebagai owner kedai Apik. Ada satu tips dari Ibu bahwa seorang pengusaha wajib punya ya Bu? Harus sabar. Ya, kesabaran yang nggak ada Sabarnya harus batasnya gitu, karena kita nggak pernah tahu ya Bu kondisi yang sekarang ataupun nanti kita tuh berada di kondisi yang seperti apa gitu. Tetap di sini kita mau tetap makan, dan nanti kita mau lanjut lagi. Terima kasih Ibu untuk informasinya. Dadah.